Ini adalah kali pertamaku perjalanan touring antar provinsi saat bulan puasa dengan kondisi cuaca tuh yang nggak menentu. Awalnya tuh aku sempat mempertimbangkan perjalanan ini. Alasan terbesarku tentu karena faktor cuaca. Soalnya di Garut sendiri tuh hampir tiap hari turun hujan. Tapi setelah aku melakukan pertimbangan dan aku udah berbulan-bulan juga nggak touring jauh, jadi aku memutuskan untuk kembali ke Jawa Timur naik motor. Perjalanan meninggalkan kota Garut ya dengan cuaca yang cukup mendung. Sekarang jam 10.44. Awalnya tuh rencana siang ya zuhur, tapi karena aku khawatir takut hujan, jadi aku gas untuk cabut sekarang. Di jalanan arah Tasik juga dia berkelok-kelok guys jalanannya. Jadi kebetulan aku berangkat siang dari kota Garut dan aku nanti berencana bermalam di Kebumen, tepatnya di daerah pesisir. Dan tempat ini tuh emang udah tak incer ya, jadi aku pengen banget datang ke sini. Jadi sebenarnya aku juga punya plan lain ya. Setelah dari Kebumen nanti, seandainya aku nggak bisa langsung sampai ke Nganjuk, aku nanti berencana antara mau istirahat di Jogja atau di Magetan. Itu plan B-nya. Siapa tahu mungkin cuaca buruk atau aku terlalu kecapean gitu. Sampai di Ciamis guys, masih jauh banget dari tempat tujuan, sekitar 3 jam, 4 jam lah, 4 jam. Karena aku melakukan perjalanan ini di bulan puasa dan jaraknya juga jauh banget, jadi kalau aku puasa tuh kayaknya aku nggak akan kuat, jadi aku putuskan buat nggak puasa. Tapi perjalanan touring saat puasa tuh emang seru banget sih guys. Maksudnya serunya tuh ada challenge tersendiri gitu kalau kita sebagai muslim kita touring di saat bulan puasa. Nanti aku ceritain, ada cerita lucu banget. Insya Allah denger nggak takbir. Nah, ini juga tips buat teman-teman yang mungkin berencana mau solo touring. Jadi tiap kali perjalanan jauh kayak gini, aku punya kebiasaan yaitu selalu share live locationku kepada keluarga atau teman terdekat. Tujuannya tentu supaya mereka tuh bisa mantau pergerakanku. Karena kalau live location lewat WhatsApp itu kan maksimal paling lama tuh cuma 8 jam ya. Biasanya aku selalu update. Jadi setelah 8 jam nanti aku perbarui lagi kayak gitu. Itu demi keamanan juga ya guys. Apalagi kalau kalian solo travel perempuan atau solo touring perempuan. Nah ini kalau nggak salah tuh aku udah keluar dari daerah Tasik. Aku nggak sengaja lihat tempat tuh syadu banget di pinggir jalan. Dan akhirnya aku memutuskan berhenti sebentar di sini buat foto-foto dan juga bikin video. Kalau nggak salah ini tuh sebelum masuk Banjar atau sesudah Banjar deh. Aku tuh lupa pastinya ini daerah mana. Coba yang tahu tempat ini mungkin bisa dibantu komen ya. Salah satu part serunya perjalanan touring jarak jauh kayak gini adalah ketika kita menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat. Meskipun cuma di pinggir jalan, tapi kalau suasananya teduh dan kita disuguhkan pemandangan yang kehijauan seperti ini, tentu akan tetap terasa nyaman. Pakai sarung tangan dari Respiro, jaketnya juga dari pakai Respiro, terus airnya pakai punya NJS. Dan tentunya nggak lupa aku ucapkan terima kasih kepada Respiro dan juga helm NJS yang sudah menemani dan membuat perjalanan touringku jadi makin nyaman dan aman. Lanjut lagi perjalanan, setibanya di Banyumas. Karena waktu berangkat aku belum sempat nyuci motor, jadi di Banyumas ini aku sempetin buat cuci motor. Sekalian aku juga mau istirahat makan siang plus isi bensin juga. Aku memang sempat tanya sama mas-mas yang kerja di sana, ada nggak warung terdekat gitu kan. Terus katanya ada di depan. Nah waktu aku jalan ke depan kan pada tutup semua ya gitu. Terus aku dikasih tahu lah sama bapak penjual es degan kalau ada warung tuh di deket tempatnya dia jualan gitu. Dan aku juga beli esnya si bapak ini ya. Nih makan lagi because time to eat ya. Dan tiap kali perjalanan touring itu sebenarnya aku lebih suka makan di warung-warung pinggir jalan kayak gini gitu, karena rata-rata orang-orang yang aku temuin saat lagi istirahat di warung kayak gini tuh mereka tuh ramah-ramah banget. Maksudnya bisa berkomunikasi gitu. Beda kalau kita lagi makan di restoran gitu ya, atau di rumah makan yang gede. Biasanya kan ya kita cuek-cuekan ya, tapi kalau di warung kayak gini tuh kayak lebih hangat gitu rasanya. Kuras cepet habis ya. Ini belum cuci tangan lagi. Iya betul. Kalau nanti tabrak kan daerah Parangkuju, Mbak. Oh,
Projo, Lagi lamaran, dia betul hari ini. Oh, Ada waktunya di Peliharaan itu saking Bandung. nggih. Gunakan mendak, bukan putu, mari tabrak. Oh alah, ditabrak napa? Motor nih pun Oh, dari motor. lamaran dari dari mana? Bandung apa ya? Dari Bandung mau ke Hmm. Projo. Berangkat niku berarti nggih. Mau anu Pulang ya? Bawa pulangnya. Ya itu biar pertama pulang. Oh. Akhirnya kecelakaan ya. Tapi alhamdulillah mboten napa-napa toh. kulo mbok nang ora rumpuk kok. Nggih alhamdulillah nggih nggih. Alhamdulillah mboten napa-napa nggih. Nggih, Bu. Monggo, Pak. Bu, monggo. Nggih nggih nggih. Bu, monggo, Bu. Dan jujur ya, aku tuh nggak expect banget pas aku mau bayar tuh aku kaget. Anjir, ini es degan segelas yang menurutku rasanya tuh enak gelasnya. banget. Isinya degannya juga banyak. Itu harganya cuma 3.500 guys. Sumpah aku nggak expect harganya esek. semurah itu. Gelasnya itu mriku, Pak, tapi. Pinten, Pak? Oh niki jenengan betul mawon. Matur suwun, Pak. Nggih. Es degannya enak banget, isinya banyak 3.500. Mungkin buat kalian yang nanti lewat daerah sini ya, Banyumas, biasanya kalau kalian dari Jawa Barat menuju Jawa Timur, khususnya kalian lewat Jogja, kalian pasti akan lewat daerah sini juga karena rute dari Maps emang jalanan ini. Nanti aku tulis informasinya di caption sini ya. Barangkali kalian ada yang mau nyuci motor di daerah Banyumas, mungkin nanti kalian bisa nyuci motor di sini. Terus nanti beli es degan bapaknya, sumpah ini enak banget. Ini worth it banget meskipun pinggir jalan ya. Aku sendiri memang termasuk orang yang punya style touring simple ya teman-teman. Jadi cuman pakai tas carrier, kemudian aku kasih rain cover tebel, terus aku tali di jok belakang. Pas mau isi bensin tuh emang agak ribet, tapi karena aku udah biasa, jadi udah nggak keribetan lagi sih. Nah, ini untuk rain covernya sendiri aku memang baru beli. Mereknya tuh Irko. Ketika rain covernya ini datang, aku bener-bener kaget banget karena dia tebel banget guys, sumpah. Ini kalau kalian mendaki, kalian pakai rain cover ini dijamin juga nggak akan basah sih. Dan untuk talinya sendiri tuh aku pakai tali ujungnya tuh ada karabinernya gitu loh. Tapi talinya ini juga diameternya tebel ya teman-teman ya. Kurang lebih diameternya tuh 8 mm. Jadi dia cukup gede gitu. Kebetulan tali yang lama itu emang ketinggalan di rumah, makanya aku check out lagi tali untuk perjalanan ini. Si ibu pemilik cucian motor ini juga sempat nyamperin aku, beliau ngajak ngobrol, dan jujur aku seneng banget karena apa ya, ada warga yang ngajak interaksi. Meskipun obrolan kita juga cuman sebentar, tapi ada rasa seneng karena aku dapat support dan juga doa baik gitu. Alhamdulillah, Bu. Kamu sama. Terus? Oh, suka itu ya. Nanti nginep di mana? Di ini. Pantai Pengantin. Oh, itu kan dari Iya, Pantai Mengapi ya. udah pernah. Pakai itu ya. Ya. Hati-hati ya, guys. Ini makasih, Bu. Monggo, silakan. Monggo, Bu. Monggo. Siap. Lanjut lagi perjalanan, dan kali ini sebenarnya ruteku tuh udah mulai masuk ke jalan Dendels, tapi aku berusaha cari jalan terabasan lain gitu ya supaya aku nggak full lewat Dendels. Karena kalian tahu sendiri ya, jalanan Dendels itu kan bener-bener lurus banget gitu ya. Jadi aku lagi nggak mood untuk lewat jalanan yang lurus, makanya aku coba lewat jalan terabasan lain. Desa Brujungan. Nah, kalau dari titik cucian motor tadi, estimasi waktunya kurang 1,5 jam lagi tiba di tempat tujuan. Dan berhubung hari udah mulai sore, aku agak speeding nih. Soalnya di depan nanti aku bakal lewat jalan yang berkelok-kelok dan naik turun. Aku kurang tahu nama daerahnya tuh apa. Sekilas tuh mirip kayak Batu Malang, cuman bedanya di sini tuh nggak sedingin di Batu gitu. Kalau kalian lewat Dendels, kalian pasti juga akan lewat jalanan sini. Agak berkabut, suasana sore. Nah, sekarang jam 5 dan rame orang nyari takjil, guys. Dan aku bersyukur banget, alhamdulillah suasana sore hari itu tuh cukup cerah ya, nggak mendung dan nggak hujan. Karena kalian pasti juga tahu sendiri gimana cuaca beberapa waktu ini ya, yang kadang tiba-tiba hujan deres sampai gelap banget, tiba-tiba panas kayak gitu. Jadi aku bersyukur banget perjalananku kali ini sampai masuk ke Kebumen itu berjalan lancar.
Jadi untuk tempat beristirahatku malam ini, aku memilih camping di Pantai Menganti Kebumen. Aku pernah foto di jembatan itu tadi, guys. Ini udah muara ya, udah laut, bagus banget sumpah. Jadi kayak ada kabut-kabutnya gitu. Habis ini kita akan masuk ke area perhutanan gitu. Jadi jalanannya tuh cukup belok-belok, tapi nggak akan jauh. Kalau kita lurus lewat Dendels, nanti kita akan lewatin jalan itu jauh banget. Oke, kita kesini. Ini kita ngelewatin jalanan berkelok-kelok. Dari jalan utama yang berkelok-kelok untuk menuju ke lokasi pantainya tuh berjarak sekitar 3,7 km. Oke teman-teman, jadi ini udah masuk area ini ya, area pantainya. Tadi tulisannya Pantai Menganti ke atas. Nah ini juga terlihat anak-anak mungkin mulai pulang kampung. Balik ya untuk buka puasa. Dan untuk akses jalannya sendiri juga udah bagus dan beraspal ya teman-teman. Jadi mobil pun juga aman aja kalau masuk. Kalau kata map sih kesini ya, jadi kita sambil jalan aja. Nah, jadi di kawasan Pantai Menganti ini tuh sebenarnya ada 2 spot camping yang cukup dikenal. Yang pertama lokasinya tuh masuk lewat gapura. Nanti kalau kalian lihat gapura ini, kalian langsung naik aja ke atas. Terus spot camping yang kedua lokasinya tuh berada setelah pantai utama. Nah, disinilah aku pengen beristirahat karena tempat camping ini tuh memang lebih banyak dikenal dan akses untuk ke toilet ataupun ke warung tuh juga jauh lebih dekat. Jadi sebenarnya kalau kalian mau camping ataupun beristirahat di Pantai Menganti ini, kalian punya banyak opsi. Bentar, ini disuruh belok. Ini kita ke pantainya ya? Oh, salah lagi. Bener guys kayaknya. Ini jalannya ke sini. Oh, yang bukitnya di mana? Oke. Bener. Menurutku ya, part serunya solo touring tuh ini. Jadi kita sendirian cari jalan keluar, terus kita juga sendirian mencari arah. Yang penting tuh adalah kita yakin sama insting dan feeling kita. Dan sebagai seorang solo touring, apalagi aku perempuan ya, sebisa mungkin aku tuh selalu menghindari perjalanan malam. Buatku itu semacam aturan pribadi. Jadi aku berusaha supaya sebelum gelap tuh udah sampai di tempat istirahat. Di perjalanan ini sebenarnya aku agak buru-buru ya, soalnya kondisi udah mulai sore dan langit juga udah mulai gelap. Karena targetku sebelum benar-benar gelap, aku udah harus sampai di lokasi. Bawah ya? Meski jalanannya udah cukup bagus, tapi tetap disarankan buat berkendaranya pelan-pelan aja ya, karena di beberapa bagian tuh ada tikungan dan juga tanjakan yang cukup tajam. Jalanannya naik turun. Ya wajar sih ya di bukit. Ini bener kan? Bener sih harusnya. Karena tempat ini tuh kayaknya udah jalannya agak terus ya. Hati-hati besok pulangnya Nafit. Kemana ini? Oh ini. Sini ya? Oh iya. Mau camping? Bayar tiket dulu. Iya. Satu orang 25. Oke. Ada yang lagi camping nggak di sana? Ada sih. Ada ya? Oh, oke. Oh, warung ada di sana? Oh iya. Iya, Tante. Apa? Sendiri.
Iya. Terima kasih. Katanya ada yang camping di sana. Nah, kita lihat. Jujur aku sebenarnya agak kesel nih sama mas-mas petugas loketnya. Dia bilang katanya ada yang camping kan di dalam. Padahal. Oh, ini nih bukitnya nih. Kalian bisa juga tuh pilih spot yang di sini, naiknya dari Gapura ini. Kita lihat dulu aja ke bawah ya. Kalau motornya nggak bisa masuk, kita ke situ aja, ke yang bukitnya itu tadi aja. Nah, ada spot pemandangan yang bagus juga nih, yang dia langsung menghadap ke laut. Kalau lagi cuaca cerah, dari atas jalan sini aja tuh kita udah bisa lihat birunya Samudra Hindia dari kejauhan. Nanjak banget. Di sini ya. Iya, kayaknya di sini. Salah. Oh iya, di situ. Ini aku juga sempat muter-muter ya, muterin tempat ini. Aku lihat dari sudut ke sudut. Aku nyari spotnya karena aku nggak tahu titiknya tuh di mana. Bukan di sini. Kak, permisi. Kalau yang campgroundnya tuh di mana ya? Tahu nggak? Tempat campingnya di atas sana ada. Di atas sana juga ada. Oh, sini. Iya, ada 2 tempatnya. Oh. Kalau untuk apa base campnya itu pos Oh, sini. aku kecil itu ya. Oh. itu. Kalau yang di sana tuh yang sebelum turun ke sini ya? Yang bukit itu ya, ada gapuranya itu. Kayaknya iya. Oh. Oh, di sini tempatnya. Iya, ada 2 nih. Di kanan Oh. sana sama di kiri sini. Oh. Sama-sama naik ini kalau dari sini. Oh, dari sini. Ini kan masuk Gapura tuh. Heeh. Kalau yang ke sana masuk Gapura. Ke sini dulu, ya? Naik lagi. Oh, ke sana. Ini loh, lampu-lampu Heeh. jejer ini kan. Iya. Belakangnya ada Gapura itu. Heeh. Nah, itu masuk ke atas sana. Oh, naik. masuk ke gapura. Oh. Oke. Mana sih posnya? Ini kelihatan. Ini. Kecil itu, yang coklat ini? Iya, coklat Oh, itu. oke. Tanya situ Makasih. aja. Iya. Inilah yang ku maksud solo touring di bulan puasa tuh seru. Ada sebagian tempat yang jadi sepi, contohnya kayak pantai ini. Sebenarnya kan di sini ada posko penjaganya ya. Tapi karena lagi bulan puasa dan kebetulan aku datang di jam sore mau buka, jadinya tuh sepi, bener-bener kayak nggak ada orang gitu. Gak ada orang. Dalam hati tuh sebenarnya aku ketawa banget karena kaget kok sesepi ini gitu kan. Warung-warung kelihatan pada buka, lampunya nyala, tapi orangnya nggak ada gitu. Dan pas aku lihat ada orang di satu warung, aku langsung datang ke sana dan nanya ke masnya. Mau beli air? Saya juga lagi nunggu, Pak. Oh, nggak ada orang ini. Iya. Oh. Tak kira ini. Tahu tempat campingnya nggak di mana? Tempat camping itu di situ, Kak. Tapi nggak ada orangnya. Ya. Iya, di base campnya itu nggak ada. Oh, ini naik ke atas. Enggak, di sana tempat campingnya. Oh, di sana. Oh, ini gapura ini ya? Iya, Oh. Ternyata si masnya ini juga lagi nunggu yang punya warung karena yang punya warung Oke, lagi nggak makasih ada. Pokoknya tuh ngakak banget gitu loh, kayak lucu aja gitu. Banget. Sepi pol. Pol, sepinya.
aku kembali cek maps untuk mastiin ini tuh kira-kira nih posisi lokasi campingnya tuh di sebelah mana sih gitu. Dan sesuai instruksi Mas yang tadi aku sempat nanya ya, kalau kita nanti perlu naik dari Gapura, terus akhirnya aku coba deh lewat. Jadi dari sebelah Gapura ini ada jalanan tanjakan naik, aku coba langsung ke sana. Dan aku langsung lega banget pas lihat tempat ini. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga. Lokasi ini nih yang aku cari. Emang agak sedikit nyempil ya. Finally nyampe. Alhamdulillah. Oh itu tuh di bawah. Oh di bawah itu. Oh, jadi masuknya dari? Oh, bukan dari sini ya? Ini dari bawah. Oh. Mau di mana nih? Mau di sini atau di sana? Dan aku juga nggak langsung mendirikan tenda di situ, soalnya aku pengen cek dulu nih kira-kira di spot mana sih yang view-nya tuh paling enak gitu. Aku sempet turun sedikit ke bawah biar bisa lihat perbandingan dari beberapa sisi. Ada. Ini bisa putar ke bawah kayak. Oh wow. Kayaknya nggak ada yang camping, bohong tuh masih si anjing. Tapi setelah aku lihat-lihat lagi, ternyata justru spot yang lebih enak itu emang di atas tadi, yang pertama aku berhenti. Karena dari atas itu laut tuh kelihatan lebih jelas dan kontur tanah yang berundak-undak ini tuh juga kelihatan lebih cantik kalau dari atas ini. Jadi akhirnya aku putusin untuk kembali ke atas dan mendirikan tenda di sana. Sepi banget, jadi ini tuh bener-bener kayaknya gak ada orang. Tadi aku ketemu mas-mas ya, aku pikir dia penjaga warungnya, ternyata bukan. Oh ya, jadi rumah sebanyak ini tuh penginapan guys. Ini tuh bukan rumah orang, penginapan. Kita buka tenda dulu. Terpantau sekarang masih sepi, aku belum melihat ada kehidupan atau ada sih mas-mas di bawah. Maksudnya kalau meta-meta ada apa-apa tuh aku bisa minta tolong ke mereka. Terus di sini ternyata tuh nggak ada sinyal, ya Allah. Sedih deh.